lagi di channelku Awangchan. Oke, seperti yang aku janjikan di video sebelumnya, aku mau bikin video pick a card tentang natural healing ya. Ya sebenarnya healing aja sih ya, healer gitu ya. Cuman aku lebih seneng nyebutnya sebagai natural healer karena nggak hanya terbatas pada manusia, tapi juga ada yang lain. Nah, kita lihat nanti gimana gitu, yang lain itu apa dan jenisnya kayak gimana ya. Ini sebenarnya khusus buat kamu yang punya tanda-tanda yang akan aku jelaskan habis ini ya. Nah, sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen positif, dan juga share kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya untuk kalian. Ini ada 4 file ya, ada 4 file di sini, ada kartunya lebih dari satu ya per pilihan ini. Nanti aku akan menjelaskan per file ini dengan rinci, natural healer yang seperti apa, dan harus bagaimana ya, yang harus kamu lakukan apa gitu ya. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri utama ya, maksudnya ciri-ciri utama itu yang bentar, ganti posisi, yang banyak secara umum gitu ya, ciri-ciri yang secara umum, meskipun nanti secara perorangan atau per kemampuan ya, atau per jenis natural healer ini beda-beda ada ya, apa rinciannya, tetapi aku mau nyebutkan dulu ciri utamanya. Oke. Nah, biasanya kamu yang punya kemampuan natural healer ini, tanda awalnya yang paling mendasar adalah entah salah satu dari suara kamu, atau mungkin sentuhan kamu, atau mungkin kehadiran kamu itu bisa membuat orang lain tenang ya. Atau contoh misalkan kayak kamu mau ke dokter gitu ya, kamu mau ke dokter, sorry ya kalau rame ya ini reading sore-sore soalnya. Kalau misalkan kamu ke dokter, kadang-kadang kan kamu baru ngelihat dokternya aja udah kerasa sembuh ya ya seperti itu contohnya, itu contoh. Jadi kamu jadi orang yang, misalkan ada orang yang datang ke kamu itu ngerasa tiba-tiba tenang, tiba-tiba ngerasa kayak seakan-akan penyakit orang yang deket sama kamu tuh sembuh gitu ya. Itu salah satu tandanya. Terus tanda yang pertama ya. Tanda yang kedua, orang yang memiliki kemampuan natural healer itu hampir 100% introvert ya. Dan introvertnya pendiam plus pemalu. Jadi introvert itu sebenarnya kan macam-macam ya. Ada yang introvert tapi pembawaannya dia ramah, ada. Tapi ada juga, banyak juga introvert, orang yang berkepribadian introvert tapi sangat-sangat pemalu dan sangat-sangat pendiam gitu ya, cenderung observable, maksudnya suka mengobservasi, dan ya namanya pendiam kan nggak banyak omong ya, jadi biasanya kalau nggak disuruh ngomong ya nggak ngomong gitu. Tuh ciri yang kedua. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah pembawaannya biasanya tenang atau kalem ya. Tenang, kalem, maksudnya unpredictable gitu ya ekspresinya maksudnya ekspresinya unpredictable itu kamu marah atau mungkin kecewa atau sedih atau gimana, itu orang nggak bisa nebak karena saking bisa menutupi ekspresinya gitu ya, ekspresi wajahnya. Dan misalkan kalau kamu marah pun cenderung nggak meledak-ledak ya gitu ya, mungkin diem atau mungkin menghindar, kecenderungannya seperti itu. Jadi ciri yang ketiga adalah ekspresinya itu unpredictable. Terus sebentar ya, ada lagi ciri yang keempat. Biasanya ini banyak ya, banyak yang ngalami gitu ya,
kamu kalau tidur itu sering banget mimpi yang seakan-akan kamu berada di tempat yang kayak dunia hayalan gitu ya. Ya dunia mimpi lah ya. Tapi dunianya mimpi itu kan macam-macam. Ada yang kadang kita mimpi seperti kehidupan sehari-hari, tapi ada juga mimpi yang kadang mimpinya tuh aneh sekali ya. Maksudnya ketemu makhluk yang nggak ada di dunia nyata ini, ya kan, di dunia yang sekarang ini, material ini. Tapi mungkin bentuknya kayak yang di film-film fantasi atau film fiksi ya, intinya yang seperti itu. Kamu cenderung sering mimpi di dunia yang aneh gitu, dan biasanya ingat ya, jadi nggak cuman lewat aja gitu ya mimpinya ya, bangun gitu masih ingat, bahkan mungkin sampai berhari-hari pun ingat ya. Terus ada ciri yang kelima ya, kamu cenderung bisa mengendalikan atau menghealing dirimu sendiri ya, namanya healer. Kalau dia nggak bisa menghealing dirinya sendiri ya lucu ya. Makanya ya meskipun mungkin di awal-awal yang belum belajar ya, yang baru pertama kali ngerasain mungkin belum bisa ya caranya, tapi kebanyakan tanpa diajari, seorang healer sejati yang benar-benar healer, yang memang benar-benar bakat dari lahir, itu dia akan secara otomatis bisa menghealing diri sendiri. Nah, itu ciri yang utama. Ada 5 itu, sebenarnya banyak sekali ya ciri-cirinya, cuman minimal kalau kamu ada 5, apalagi kalau 5-5-nya semuanya ya cirinya ada di kamu, maka bisa jadi kamu adalah seorang healer. Cuman healer yang jenis apa nanti kita bahas di pick a card-nya. Oke. Itu aja ya penjelasannya. Langsung kalian pilih, dilihat gambarnya, mana yang menurut kamu, oh kok kayaknya gambar ini menggambarkan diriku gitu ya. Ya langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk milih ya. Yang milih pilihan 1 ya, kamu jenis healer yang seperti apa? Di sini ada The Magician Wheel, The Serpent, The Sacrifice, dan juga The Curse. Oke. 4 kartu ini adalah menggambarkan tentang wealthy atau healthy atau medicine. Intinya semua hal yang kaitannya dengan manusia secara fisik dan secara psikis. Yang aku maksud ini bukan jiwa ya, jadi otak gitu ya, jadi lebih ke ranah otak atau akal ya. Kalau jelaskan secara rinci itu rumit karena lapisan spirit atau lapisan dunia, lapisan dalam diri manusia yang di dunia spiritual, maksudnya yang nggak kelihatan, itu banyak sekali lapisannya ya. Dan bahkan orang yang menguasai tentang spiritual pun tidak bisa 100% menggambarkan secara detail gitu ya, jadi paling taunya cuma sedikit-sedikit. Nah, contoh kayak salah satu produk dari aura gitu, produk dari otak ya, akal, itu bisa masuk ke aura ya, maksudnya manifestasinya itu ke arah aura gitu ya, aura tubuh. Nah, untuk aura ini nanti akan aku bahas lagi di video yang lain ya. Aku nggak fokus ke situ, cuman aku jelasin ini ya. Terus yang dimensi nafsu, dimensi fisik yang lain ya, itu masuk
ke manifestasinya aura. Itulah kenapa kadang orang yang lagi kecapean itu auranya berubah ya, karena pengaruh itu. Jadi dimensi psikologis itu sebenarnya masuk ke dimensi akal kalau menurut pemahamanku, kalau menurut pengalamanku. Nah, nanti yang spiritual itu beda lagi, yang jiwa yang udah dimasuk lebih halusnya lagi ya, yang lebih dalamnya lagi, itu beda. Nanti mungkin salah satu dari pilihan atau pick up card-nya ini masuk ke ranah itu ya. Nah, sedangkan yang ini adalah kamu seorang healer yang hubungannya atau kaitannya dengan fisik manusia dan juga psikis manusia ya. Berarti kalau dikaitkan dengan karir ya, contoh ya jelas dokter, perawat, semua tenaga kesehatan yang berkaitan erat dengan manusia ya, yang cocok gitu. Seorang healer yang jenis ini itu akan cocok di bidang itu, atau mungkin jadi psikolog, psikiater dan lain sebagainya ya, konselor itu juga termasuk gitu ya. Jadi atau mungkin terapis macam-macam ya, terapi psikologi atau hipnoterapis dan lain sebagainya itu ya. Nah, jadi lebih ke situ, kaitannya dengan kesembuhan fisik dan kesembuhan secara akal atau psikis atau psikologis atau pikiran. Ya, aku sorry ya, aku jelasinnya agak pelan-pelan karena biar kamu paham, karena aku memahami diriku sendiri kalau ngomong tuh agak ribet ya, bukan berarti ribet yang gimana ya, tapi di otak itu informasi yang mau keluar tuh banyak, sedangkan kemampuan lidahnya tidak mumpuni. Kayak gitu ya. Oke. Makanya di sini aku pilih, memang ini kartunya aku pilih berdasarkan pengamatan dan berdasarkan meditasi ya. Jadi ada meditation wheel, the servant, sacrifice, the ghost. Nah, kamu yang punya kemampuan healing model ini, apa sih yang harus kamu kuasai? Satu, ada meditation wheel, jelas semua keilmuan yang kaitannya dengan pengobatan. Nah, pengobatan ini sendiri banyak banget ya jenisnya. Contoh, pengobatan secara fisik ya, kayak ilmu kedokteran seperti itu ya kan, atau pengobatan pengobatan holistik, contoh misalkan terapi-terapi yang tadi aku bilang ya, kayak hipnoterapi, atau mungkin bisa jadi relaksasi ya kan, atau juga pengobatan lain kayak reiki ya kan, itu juga masuk ke ranah pengobatan ya, jenis pengobatan. Atau mungkin sorry ya kalau bergerak atau mungkin kaitannya dengan herbal ya. Kalau memang kamu lebih ke arah yang herbal atau mengobatinya itu dengan herbal, itu juga bisa ya. Intinya seperti itu, karena ini natural healer ya. Jadi dunia kedokteran pun yang aku maksud adalah tentang ilmu-ilmu yang kaitannya dengan fisiologi dan anatomi tubuh, mungkin seluk-beluk penyakit. Cuman ini tidak termasuk yang alat-alat ya, karena menurutku ya, penyembuhan dengan alat itu sebenarnya nggak menyembuhkan. Tapi ya begitulah, aku nggak akan menjelaskan lebih detail lagi ya, karena sebenarnya kan kalau kita kembali ke alam, kita nggak usah repot-repot cari kesembuhan ya, karena alam itu punya bisa ngobati dirinya secara alamian gitu, dengan otomatis lah gitu ya. Nah, terus ada
ini The Serpent ini adalah kemampuan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ilmu kognitif ya, ilmu pikiran ya, ilmu yang sangat erat kaitannya dengan otak lah ya, gitu, yang harus kamu pelajari kalau memang kamu benar-benar di awal tadi yang aku bilang ciri-ciri atau tandanya ada 5 itu ada di kamu semua. Dan yang ini ya tadi ya, ilmu yang harus kamu pelajari itu. Terus yang ketiga ada the sacrifice. Kamu perlu mempelajari tentang ilmu tadi yang otak ini lebih kepada manifestasi dari ilmu otak tadi. Kalau kognisi itu kan berarti memang ada kaitannya dengan anatomi atau neuroscience ya, maksudnya tentang syaraf dan lain sebagainya itu. Nah, kalau yang ini lebih ke manifestasinya, maksudnya gini, ketika orang yang punya gangguan syaraf tertentu atau punya ada lesi atau luka di otak bagian tertentu, itu pasti akan menimbulkan gangguan atau perbedaan perilaku yang menonjol gitu ya. Misalkan nih orang yang kecanduan apapun ya, aku nggak nyebutin, nah itu juga akan berdampak pada perilaku. Nah ini ilmu yang perlu kamu pelajari, dan juga seluk-beluk tentang apa sih yang menyebabkan manusia itu mudah galau, apa sih yang menyebabkan manusia itu mudah depresi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kamu pelajari. Dan yang terakhir ada the course. Ini adalah lebih dalam lagi ya, jadi tentang alam bawah sadar manusia. Jadi ini kan tadi manifestasi dari apa yang terjadi di wilayah otak, sedangkan yang ini lebih kepada alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masuk ke mana ya? Ya, ilmu yang tentang misalkan nih trauma anak kecil yang misalkan dulu pernah mengalami trauma ya, misalkan pernah mengalami bencana gitu kan, itu kejadian yang traumatis, mengalami kejadian traumatis gitu ya maksudnya ya, pernah kena bencana dan lain sebagainya. Nah itu biasanya akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi dirinya, fisiknya, cara berpikirnya, cara ngomongnya gitu. Itu yang perlu kamu pelajari. Wah ini dikasih PR berat ya, memang berat kalau memang kamu benar-benar seorang spiritualis. Jangan berharap hidup kamu enak ya. Justru kalau orang spiritualis, orang yang punya bakat spiritual yang beneran, yang sungguh-sungguh, yang memang bakat dari lahir, itu jalannya terjal sekali, dan dia juga punya tanggung jawab, beban, juga harus belajar banyak hal ya kan, ya memang seperti itu gitu ya. Itu adalah tanggung jawabnya. Dikasih sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain, tentu tanggung jawabnya juga berbeda dengan yang lain tuh. Oke, yang terakhir ciri yang lebih spesifik kalau kamu punya kemampuan ini, biar kamu bisa introspeksi ya, bener nggak sih aku masuk ke jenisnya yang ini gitu. Tadi yang seperti yang di kemampuan umum ya, yang secara umum, ciri yang secara umum, kamu misalkan dideketin orang, itu orang baru sebentar aja gitu udah ngerasa kayak sembuh, kayak ngerasa nyaman, ngerasa denger suaramu aja, atau mungkin kamu cuman ngelus-ngelus pundak temenmu gitu ya, temenmu udah yang lagi galau itu terus habis ketemu sama kamu dia bisa lega gitu loh. Itu salah satu ciri spesifiknya. Yang kedua, kamu biasanya ini ya, kalau punya karakter ini, kamu biasanya punya kemampuan memorinya kuat ya, gampang mengingat. Jadi
ya otomatis. Kenapa? Ya karena harus bisa mempelajari tentang ilmu kesehatan, ilmu psikologi itu. Kalau kemampuan memorinya itu nggak kuat, ya nggak bisa. Karena istilahnya itu sangat banyak, sangat rumit. Terus teorinya juga banyak sekali, sorry ya, flashnya mati. Teorinya juga banyak sekali, dan manifestasinya apalagi itu sangat rumit. Kalau tidak dibekali atau ditambah dengan kemampuan itu, maka ya nggak bisa berjalan gitu ya. Biasanya ciri-cirinya itu. Yang ketiga, ciri-ciri yang lain adalah biasanya kamu orangnya meskipun pendiam tapi agak-agak tegas. Maksudnya agak tegas tuh cenderung disiplin ya, maksudnya disiplin idealis gitu, disiplin dan idealis. Misalkan termasuk terhadap dirimu sendiri, misalkan pokoknya aku harus kayak punya target gitu ya, pokoknya aku harus ini, aku nggak boleh dalam 1 minggu ini begadang atau apa kayak gitu ya. Intinya kamu punya kecenderungan untuk menghindari kecanduan gitu ya, secara otomatis karena kamu punya kemampuan untuk menggiling dirimu sendiri ya. Ya jelas ya, karena kalau kamu nggak punya kemampuan menggiling diri sendiri, terus gimana kamu mau menggiling orang lain kan gitu. Jadi itu. Terus ciri yang keempat, ini nggak terjadi ke semua tapi kebanyakan terjadi. Kamu dulu pernah punya pengalaman yang bener-bener nggak enak sekali yang kaitannya dengan ini ya. Entah kamu dulu pernah punya gangguan psikologis, misalkan gangguan kecemasan atau mungkin fobia atau apalah, tapi kamu bisa sembuh gitu ya. Dan itu alam sendiri yang menyembuhkan kamu, maksudnya mengarahkan kamu untuk kamu bisa menggiling diri sendiri. Biasanya kalau punya pengalaman-pengalaman seperti itu atau mungkin traumatis yang lain ya, misalkan melihat perceraian orang tua dan lain sebagainya, itu juga pengalaman traumatis. Tadi yang aku bilang bencana, ngelihat bencana itu waktu kecil atau remaja atau agak dewasa awal gitu ya, kamu punya pengalaman itu, biasanya ya kebanyakan seperti itu ya. Jadi kamu cocokkan sendiri. Kalau memang benar-benar kamu punya kemampuan ini ya, dan kamu pingin mengasahnya ya, diasah aja. Tadi udah tak kasih apa pelajaran atau ilmu yang harus kamu pelajari gitu ya, sebagai bekal kamu untuk memenuhi tanggung jawab kamu ya. Oke. Itu aja yang buat file 1. Makasih banyak yang udah nyimak sampai akhir ya. Buat yang mau private reading, ada nomornya di description box ya, silakan tanya tata cara juga price listnya, khusus buat kamu yang bener-bener butuh banget untuk konsultasi ya. Karena kalau nggak serius nanti hasilnya juga nggak akan serius, nggak akan maksimal gitu ya. Buang-buang uang aja kan ya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file yang kedua. File 2 ya. Sorry, jenis ya, bakat kamu natural healer. Harus gitu ya. Mantep, healer. Ya, di sini ada kartu Beauty Way, The Beloved, The Owl, sama Completion. Oke, ini jenisnya apa? Ini jenisnya adalah lebih kepada spiritual healer atau spirit healer ya, kaitannya dengan jiwa manusia ya. Tadi yang pilih file 1 itu kan lebih kepada fisik dan juga psikis ya, atau otak, akal ya, kaitannya dengan itu, mind, pikiran. Kalau yang ini lebih ke jiwa yang beneran ya, jiwa. Jadi unsur yang lebih halus lagi, unsur yang lebih lembut lagi, unsur yang lebih dalam lagi dalam diri manusia ya. Jadi di sini ada apa yang harus kamu kuasai ya, ilmu apa gitu ya, biar
kamu yang punya kemampuan ini nih bisa diasah bakatnya gitu ya, agar nanti suatu saat ketika kamu mendapatkan tanggung jawab, maka kamu bisa melakukannya, kamu bisa memenuhi tanggung jawab itu. Ada kartu Beauty Way ya. Kartu ini maksudnya adalah kamu perlu mempelajari tentang ilmu-ilmu yang kaitannya dengan spiritualisme secara umum ya. Secara umum ya, maksudnya gini. Salah satu ilmu yang bisa kamu pelajari untuk mengerti jalan Beauty Way itu kan jalan yang indah ya, adalah ilmu filsafat. Ya, kaget mungkin kamu. Hah, filsafat? Waduh, puyeng dong ya. Ya puyeng kalau kamu nggak mencernanya dengan baik, atau mungkin kamu nggak menyukainya. Tapi biasanya orang-orang yang punya kemampuan healing tipe ini itu secara otomatis akan menyenangi ilmu itu ya. Jadi tanpa dipaksa pun pasti suka ya mempelajari tentang filsafat ya, karena di dalam ilmu filsafat itu diajari cara berpikir yang benar ya. Bahkan berpikir itu pun juga ada ilmunya ya, ada seninya, ada caranya. Nggak sembarangan mikir gitu. Jadi filsafat itu mengajarkan kamu untuk mempelajari cara berpikir yang benar. Nah, cara yang berpikir yang benar itu ya banyak ya. Contoh misalkan ketika kamu mengalami penderitaan, atau ketika kamu melihat penderitaan yang dalam tanda kutip dianggap kebanyakan manusia normal yang lain ya, itu adalah sebuah penderitaan. Contohnya lapar itu kan penderitaan. Kalau kamu lagi lapar pasti menderita kan, perutnya sakit gini. Orang yang sedang kelaparan itu kebanyakan akan menganggap oh dia menderita, padahal belum tentu. Nah, disitulah letak filsafat ya. Jadi biar kamu tahu bahwa yang dibilang penderitaan, yang dibilang sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu belum tentu semua orang menganggap seperti itu ya. Contoh orang yang puasa itu kan lapar ya kan, namanya puasa, menahan makan kan jelas lapar. Apakah mereka menderita? Tidak ya. Mereka melakukan puasa itu dengan sadar, karena untuk mencapai kesenangan atau jalan hidup yang lebih baik itu ya. Jadi salah satu contoh kenapa kamu perlu belajar tentang filsafat itu adalah yang tadi tak sebutkan ya. Terus yang kedua adalah cobalah belajar tentang ilmu kasih sayang, tentang ilmu cinta secara universal. Kamu pelajari di bagian ini, bisa jadi kamu boleh ya belajar melalui puisi, belajar melalui syair-syair yang di situ memberikan syair tentang temanya adalah percintaan, cinta yang secara universal ya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada alam, cinta kepada sesama manusia, nggak hanya cinta pada pacarmu aja ya. Jadi perlu dipelajari cinta yang secara umum gitu ya. Karena dengan kamu mempelajari itu, maka kamu akan bisa menjadi healer spiritual yang sejati gitu. Lah sekarang apa enggak sejati, apa belum? Ya belum, bukannya enggak ya, karena kan perlu belajar ya. Kalau kamu dikasih kemampuan kan ya kamu sombong kalau kamu enggak mau belajar ya kan. Oke. Ada kartu yang lain, The Owl. Kartu The Owl ini adalah kebijaksanaan, ilmu tentang kebijaksanaan. Apa itu ilmu tentang kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu di atasnya kebenaran ya. Kebenaran contohnya
ketika kamu aku dulu kayaknya pernah ngomong ini tentang konsep kebenaran dan kebijaksanaan di pick up cardku yang lain ya, cuman aku lupa yang mana karena saking banyaknya ya. Jadi aku ulangi aja ya, biar mungkin ada yang baru pertama kali ketemu channel ini. Nah, kenapa kebijaksanaan di atasnya kebenaran? Misalkan gini, ada temenmu yang saat itu rambutnya acak-acakan lah ya misalnya, karena dia lagi kecapean atau gimana, atau mungkin gaya rambutnya atau potongan rambutnya itu nggak banget lah, nggak pas banget. Terus kalau kamu berprinsip terhadap kebenaran, maka kamu akan gampang aja nyeplos ngomong, kok model rambutmu nggak pantas ya, kamu kok nggak pantas pakai model rambut kayak gitu, kelihatan acak-acakan. Nah, itulah kebenaran. Makanya kejujuran itu kan pahit, tidak menyenangkan ya, karena ya begitulah. Kan apa adanya gitu. Kalau buruk diomong buruk, kalau bagus diomong bagus. Itu kebenaran. Tapi kebijaksanaan adalah ketika kamu bisa memilah kata yang lebih tepat. Contoh misalkan, kalau orang yang bijak ngelihat temennya potongan rambutnya itu nggak pas gitu ya, tapi dia ingin ngasih tahu kalau potongan rambutnya itu nggak pas, ya ngomongnya dengan cara yang lebih halus ya. Contoh misalkan, kamu akan lebih cocok kalau pakai potongan rambut yang seperti ini loh gitu. Misalkan kamu kasih tahu jenis potongan rambutnya, karena gini, model wajahmu tuh kan gini bulat misalkan, atau model wajahmu kan kotak, jadi kalau kamu potongan rambut seperti ini nanti akan terlihat lebih terlalu tegas. Jadi kamu cocok potongan rambut yang seperti ini karena itu akan memperhalus posisi wajah kamu, atau gimana lah, pokoknya pakai bahasa yang seperti itu gitu ya. Bijak itu seperti itu. Tapi bijak itu nggak sama dengan orang yang suka memuji dan orang yang suka membual. Kalau orang yang bijak itu pasti ikhlas dia ngomong kayak gitu karena memang pengen ngasih tahu, pengen temennya atau orang yang dibilang itu lebih baik, menjadi lebih baik. Tapi kalau orang yang suka membual, suka memuji, yang nggak ada pun diada-adakan. Contoh misalkan, malah justru kalau ngelihat temennya pakai potongan rambutnya gak cocok, wah itu bagus banget, kamu kelihatan ganteng deh, kamu kelihatan keren deh, cocok kayak artis Korea misalkan. Itu kan mengada-ada ya. Itu jelas kamu kalau punya kemampuan healer di jenis ini, no, kamu bukan tipe orang yang suka memuji yang kayak tak bilang tadi. Tidak. Kalau kamu karakternya begitu, berarti sangat dipastikan kamu bukan masuk ini ya. Oke. Yang terakhir ada completion. Completion itu apa sih? Ya, ilmu tentang ilmu tentang gini ya, completion itu kan memenuhi ya, kayak penuh seperti rantai kehidupan ya. Ya, rantai kehidupan itu kan ada yang memakan, ada yang dimakan ya. Terus misalkan hewan-hewan tertentu, contoh kupu-kupu itu jalan hidupnya atau masa rentang hidupnya itu cuma 45 hari ya, sebentar doang. Kenapa? Nah, completion tuh seperti itu, pasti ada alasannya ya, nggak mungkin kan nggak ada alasannya. Ada juga lalat buah itu kalau nggak salah masa hidupnya cuma 48 jam, jadi dia hidup terus terbang ke sana kemari, habis itu
2 hari kemudian mati. Nah, ya emang kayak gitu ya, makhluk hidup tuh macam-macam. Ada yang kayak kura-kura itu bahkan sampai bisa ratusan tahun ya, itu masa hidupnya mereka memang seperti itu. Kenapa? Karena contoh ya, ini contoh manifestasinya. Kenapa kok kura-kura itu masa hidupnya sangat panjang? Karena dia bertelur itu nggak sering ya. Dia bertelur itu nggak sering. Kalau dia sering bertelur ya, penuh bumi ini ya, penuh dengan kura-kura nanti. Bahkan telurnya kura-kura kan banyak toh. Itu mereka terus perilaku induk kura-kura kan cenderung meninggalkan telur-telurnya biar mandiri. Jadi tukik-tukik yang habis menetas, dia harus melawan ganasnya ombak lautan, panasnya pasir pantai, teriknya matahari, bahkan mungkin kadang ketemu hewan-hewan buas atau mungkin manusia yang jahat ya, tiba-tiba dia diinjek gitu aja kan bisa jadi dari sekian banyak ratusan tukik yang ditelurkan oleh kura-kura itu bisa jadi yang bisa bertahan hidup sampai besar, sampai dewasa cuman 1 atau 2 atau 3, beberapa aja ya, karena saking ganasnya itu ya itu memang yang namanya completion. Jadi setiap manusia, setiap makhluk di muka bumi ini itu pasti akan punya garis hidup sendiri-sendiri, punya takdir sendiri-sendiri, dan itu kamu harus mempelajarinya tentang completion itu tadi. Gampangnya ya, ini bisa sih kamu nonton, nggak harus tentang manusia aja ya, tapi juga tentang alam. Misalkan sering-sering nonton channel-channel Discovery, channel-channel National Geographic. Aku bukan iklan ya, tapi contoh aja ya, intinya yang seperti itu, yang menggambarkan tentang tadi pengamatan suatu kelompok tertentu atau ekosistem tertentu. Kamu pelajari di situ ya, biologi lah, ilmu-ilmu biologi itu menyenangkan sekali sih belajar kayak gitu ya. Kamu jadi tambah ilmu dan kamu jadi bisa memanifestasikan kemampuanmu ini agar bermanfaat ya. Percuma ya kalau punya kemampuan tapi nggak bisa dimanfaatkan kan, nanti kamu ditagih. Oke, itu oh ya, untuk ciri-cirinya biasanya tadi ya, aku udah nyebutin 1. Kamu bukan tipe orang yang suka berbohong atau hanya ingin ngomong tuh hanya untuk memuji aja atau membual aja biar orang lain senang. Enggak, kamu bukan tipe orang seperti itu. Itu bisa dipastikan ya, kamu kalau punya tipe healer yang ini, jenis ini. Yang kedua, biasanya meskipun kamu nggak belajar, tapi kamu akan paham tentang kebijaksanaan ya. Biasanya omongan kamu, orang-orang yang tipe ini kebanyakan old soul ya, jiwanya tua memang ya, karena kalau jiwanya nggak tua ya nggak akan maulah belajar tentang filsafat. Siapa yang suka ya, meskipun banyak anak muda yang suka belajar tentang filsafat, tapi tujuan mereka apa? Mungkin untuk biar pintar berdebat, atau mungkin untuk biar dianggap kaum akademisi, kan cuman tujuan-tujuan yang remeh-temeh. Tapi kalau kamu belajar itu adalah tujuannya memang benar-benar ingin mempelajari yang sebenar-benarnya tentang kehidupan ini, tentang manusia, tentang alam semesta dan lain sebagainya. Yang ketiga, kamu adalah tetap introvert ya. Kebanyakan, hampir 100% kamu yang tipe ini ya, natural healer itu kebanyakan introvert. Itu tapi kamu lebih ramah. Biasanya kamu ramah ya. Kamu banyak temennya meskipun kamu introvert. Biasanya yang punya natural healer yang jenis ini ya, jenis spiritual, lebih ke spiritual manusia itu. Oke.
coba kamu cocokkan. Kalau aku ngerasanya sih tanda spesifiknya ada 3 itu yang pasti. Kalau kamu 3-tiganya ada dalam dirimu, ya berarti memang kamu ini kemampuanmu di sini. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak channel ini ya. Yang baru ketemu silakan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, pengen konsultasi spiritual atau psikologi dan lain sebagainya ya, bisa di bawah ada nomornya, tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Ketemu lagi di file yang ketiga ya, kamu yang pilih file ketiga. Jenis natural healer kamu, natural healing kamu itu apa? Ada the sweet lodge, the spiral, many paths, dan juga the journey. Oke. Ini agak beda dari yang file 1 dan 2. Kenapa beda? Ini juga kaitannya dalam ranah spiritual juga sih sebenarnya. Cuman aduh mati lagi. Ya udah, lanjut ya. Cuman lebih ke gini ya. Aduh, aku jelasin sedikit aja karena aku nggak boleh jelasin terlalu detail ya kaitannya dengan ini. Sebenarnya ada ya sukma-sukma tertentu di muka bumi ini yang belum menemukan jalan ke alamnya yang sebenarnya, alam lain. Jadi mereka kayak dalam tanda kutip berkeliaran dan kayak hilang ingatan gitu ya. Dan itu banyak sekali. Kalau memang kamu punya kemampuan ini, kamu akan bisa mendeteksinya. Sukma ini beda dengan jin ya, atau makhluk halus yang sebutannya jin. Sangat berbeda. Kalau jin kan memang dari lahir dia jin. Tapi kalau ini dulu pernah menjadi manusia, terus meninggal, entah dengan sebab tertentu ya kan. Tapi dia tidak bisa menemukan jalannya untuk ke alam selanjutnya ya. Makanya di sini ada the sweet lodge ya. Jadi bocoran sedikit aja. Sukma itu kalau udah meninggal itu dia harus melewati lorong yang sangat panjang dan gelap, dan itu bener kayak berputar-putar gitu ya. Dan ada hal-hal tertentu yang membuat mereka itu nggak bisa melewati lorong itu, tapi aku nggak boleh menyebutkan di sini. Itu agak sensitif sekali ya, tapi aku sebutkan yang boleh disebutkan aja. Intinya seperti itu. Dan ada beberapa sukma-sukma yang bahkan hilang ingatan, bahkan ngerasa bahwa dirinya masih hidup ya, ada gitu. Dan ciri-cirinya mereka itu biasanya nggak bersuara ya, jadi tanpa ekspresi, nggak bersuara. Kalau makhluk jin itu kan bisa ada suaranya, ada suara harimau, ada yang suaranya apa ya, kakek-kakek tua, nenek dan lain sebagainya. Kalau ini enggak ya. Yang ya kalau dibilang kayak orang arwah penasaran ya, yang dibilang banyak orang arwah penasaran itu ini ya sebenarnya ya penasaran karena sebenarnya aku di sini tuh ngapain gitu ya. Sebenarnya aku itu di mana sih gitu ya. Makanya dibilang arwah penasaran karena dia penasaran dengan dirinya sendirian gitu ya. Kamu yang punya kemampuan ini agak jarang, agak langka, dan mungkin nanti aku nggak akan banyak menjelaskan tentang ini karena nggak boleh ya. Yes, pokoknya itulah. Cuman aku mau ngasih kisi-kisinya seperti yang di file 1 dan 2 ya. Ilmu apa yang harus kamu pelajari agar kemampuanmu ini terasah ya, agar nanti suatu saat tanggung jawabmu itu bisa terpenuhi. Ada the sweet lodge. Kamu perlu mempelajari tentang apapun agamamu ya. Di sini aku nggak mengkhususkan buat yang
Islam doang atau mungkin Kristen doang atau Hindu doang, Buddha doang atau yang lain. Enggak, tapi universal ya. Semua boleh. Spiritualisme itu seperti lautan luas ya, sedangkan agama itu kayak akuarium yang dimasukkan ke dalam lautan gitu ya. Jadi seperti itu. Kamu perlu mempelajari tentang kalau di Islam itu sebutannya alam barzah. Kalau di agama lain aku nggak hafal, tapi pasti ada istilahnya gitu ya. Coba kamu pelajari tentang itu. Jadi alam peralihan antara dunia ini dan juga di alam lain ya, alam setelah dunia ini yang langsung. Oke, kamu pelajari itu. Yes, intinya kamu pelajari tentang itu. Entah kamu melajarinya dari mana, yang penting kamu punya niat, pasti kamu akan dikasih jalan untuk belajar itu. Yang kedua adalah The Spiral. Ini kaitannya dengan lorong tadi ya, lorong waktu. Gimana ya jelasnya? Waktu itu sebenarnya berbeda-beda di alam semesta ini. Ya, kalau di dark energy atau di ruang hampa di alam semesta itu nggak ada waktu. Oke, di situ tidak ada waktu, di situ tidak ada apapun ya. Namanya juga ruang hampa, hitam, gelap, cahaya pun nggak ada apapun. Yaudah kayak gitu ya. Nanti kamu pusing kalau aku jelasin ini. Aku juga pusing soalnya. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya karena hal-hal tertentu. Jadi kenapa kok waktunya nggak sehari, kenapa harus 24 jam? Kenapa nggak sehari 50 jam ya? Kalau kamu tinggal di planet mana ya, Jupiter atau mana itu ya, bisa jadi sehari bisa sampai 50 jam atau kayak gimana, aku belum mempelajarinya lebih lanjut ya. Tapi yang jelas waktu itu adalah akibat dari rotasi bumi ke matahari gitu ya, dan juga ada kaitannya dengan rotasi bumi di porosnya sendiri. Nah, itu ya. Ya intinya itu. Aku nggak akan lebih menjelaskan lebih jauh karena ini jadi PR kamu. Kamu pelajari tentang itu ya. Ini ilmu ya, interstellar space. Kamu harus mempelajari tentang ruang angkasa. Berat banget batin ya. Terus yang ketiga adalah manifest. Ini maksudnya adalah gini, kenapa kamu harus mempelajari jalan ya, gini, tujuan kamu yang punya natural healer ini sebenarnya bukan healer yang gimana ya, tapi kamu menghealer sukma yang arwah penasaran tadi ya, sukma yang tersesat tadi. Dan ini sangat sulit. Ini kenapa aku bilang tadi kemampuan yang langka, karena sangat sulit sekali. Bahkan kebanyakan indigo itu jarang banget yang punya kemampuan ini, sangat jarang. Ini menurut pengamatanku ya. Dan juga ya itulah intinya ya, menurut pengamatanku dan dari pengalaman yang udah aku rasakan gitu ya. Jadi bahkan mungkin membedakan antara itu sukma dan itu jin itu pun nggak semua orang bisa. Meskipun kamu bisa ngelihat hantu, kamu bisa ngelihat jin, belum tentu kamu bisa membedakan ini jin apa sukma gitu ya. Sulit itu. Oke, di sini ada manifest. Maksudnya gimana? Sukma untuk menuju ke, bukan sukma temenmu ya, nama orang ya, tapi sukma yang ini ya, jiwa yang sebutannya sukma. Jadi untuk menuju ke alam lain itu kamu perlu ada banyak jalan gitu ya, ada banyak jalan dan ada banyak cara, dan ini kamu perlu mempelajarinya. Ini ilmu apa ya? Ilmu kaitannya dengan gaib-gaib ya, maksudnya gaib mistis atau metafisik ya. Ini kaitannya dengan ini fisika banget.
tadi yang ke pertama apa kedua tadi biologi banget, terus yang ini fisika banget. Oke, nggak apa-apa lah ya, kan belajar itu baik. Kita kan perlu belajar sampai akhir hayat hidup kita ya, apapun latar belakangmu, apapun tugasmu. Jadi itu kamu perlu mempelajari tentang tadi. Terus yang terakhir the journey, sama ya. Jadi kamu perlu mempelajari tentang alam-alam, maksudnya manusia itu kan ada macam-macam ya, dimulai dari sebelum alam kandungan kan ada alam lagi. Nah terus habis itu ada alam kandungan, terus nanti ada alam setelah orang meninggal ya, di alam kubur, nanti ada alam yang lainnya lagi. Nah gitu ya. Jadi kamu perlu mempelajari tentang perjalanan manusia secara umum itu harus kemana, habis ini kemana ya. Itu semua agama aku yakin ada, meskipun istilahnya beda-beda gitu ya. Sekarang masuk ke ciri-ciri. Biasanya satu, kepribadiannya jelas kamu introvert. Yang aku bilang natural healer itu semuanya introvert. Kamu jelas introvert, tapi kamu jenis introvert yang sangat misterius. Maksudnya misterius tuh, kalau yang pertama tadi kan pemalu ya. Yang pertama apa kedua? Oh, yang pertama itu pemalu. Tapi kalau kamu yang ini lebih ke misterius. Ya misterius tuh gimana sih? Ya kadang-kadang, nggak kadang sih, sering ya kamu dianggap orang tuh aneh. Bahkan bahasamu aja juga aneh ya. Maksudnya aneh tuh kamu ngomongnya tuh susunan kata-katanya tuh aneh. Misalkan aku mau pergi makan, atau aku pergi mau makan. Ya pokoknya kamu punya bahasa sendiri yang kalau misalkan orang lain nangkep bahasamu tuh kok agak beda gitu ya. Ya itu ya. Lucu. Oke, terus yang kedua, biasanya kamu sama seperti yang pertama tadi ya. Kamu sering mimpi di dunia yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh tuh yang nggak ada di alam nyata ya. Itu jelas. Kamu jalan-jalan karena ya kaitannya dengan ini, biar kamu tahu jalannya, biar kamu bisa membimbing mereka yang sukma yang tersesat itu gitu ya. Yang kedua itu. Terus yang ketiga adalah kamu suka tentang hal-hal yang alami ya. Maksudnya hal-hal yang alami itu lebih kepada bukan kok yang terus suka duduk di rerumputan atau apa, enggak gitu ya. Tapi kamu tuh kayak ya namanya juga misterius ya. Kamu kayak ngelihat, ngamati pohon, atau ngamati kepik lagi terbang, atau ngamati ulat yang lagi makan daun, atau ngamati ya gitu-gitulah, atau ngamati kodok yang lagi kawin, nah gitu. Jadi objek pengamatanmu tuh aneh-aneh gitu ya. Mungkin orang bertanya, kamu ngamati apa sih? Itu loh, aku melihat kok ada semut kayaknya lagi bertarung gitu. Ya kan orang, kok nonton semut bertarung, emang apa fungsinya gitu. Unik ini ya, yang punya karakter 3 ini unik sekali. Karena memang jarang yang punya ya, jadi dia kategorinya unik, sangat unik, rare, langka ya. Nah ini aku jadi teringat sama Albert Einstein ya. Beliau juga mengamati kodok yang lagi melompat-lompat ya. Intinya objek pengamatannya kan itu kan aneh, sampai pada masa kecil dicap sebagai anak yang bodoh ya kan. Padahal sebenarnya kebalikannya, saking cerdasnya, saking jeniusnya, sampai orang lain itu nggak nyampe gitu loh sama pikirannya. Dan ya jelas ya, kamu yang punya kemampuan ini, kecerdasanmu masuk ke jenius ya. Itu bisa dipastikan sih hampir semua. Meskipun kamu
psikotes, karena psikotesnya itu tidak akan bisa mengukur kemampuanmu gitu. Ya kan, psikotes itu kan hanya mengukur satu kemampuan aja, intelijensi, dan itu pun hanya kaitannya dengan sikap, bahasa sedikit, terus dan lain sebagainya. Kalau yang kemampuan jenius yang ke arah spiritual itu aku rasa alat tesnya masih ada, belum ada yang paten 100% yang bisa mengcover semua kemampuan itu ya, belum ada ya di psikologi ya. Ya itulah ciri-cirinya buat kamu yang pilih file 3 ini, unik sekali. Makasih yang udah nyimak sampai akhir. Buat kamu yang baru nonton channel ini, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang pingin konsultasi, pingin privat reading, pingin konsultasi tadi ya, konseling, bisa klik nomor di description box ya, kolom deskripsi di video ini, tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, aku langsung menuju ke file yang keempat. Bye bye. File 4 ya, natural healer apa ya, kamu jenis natural healer yang gimana? Aduh, ngomong pakai bahasa Inggris mesti kayak gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting kamu ngerti kan. Di sini ada The Mystical Shaman, The Coyote, Middle World, sama Stand Still. Ya, untuk yang keempat ini juga agak beda ya. Kenapa aku mengkategorikan ini sebagai natural healer ya? Karena dia ini lebih kepada kamu healer tapi menghealing tempat. Menghealing tempat, atau bisa jadi menetralkan tempat. Soalnya aku nyoba untuk mengkategorikan ke arah mana ya yang menetralkan tempat ini. Kalau aku coba menganalisa, ternyata lebih tepat ke sini gitu ya. Seperti yang tadi yang file 3 itu juga aku masukkan ke arah sini. Karena ini soalnya agak berbeda ya dengan menetralkan tempat yang ya intinya pokoknya agak beda dengan yang berkaitan dengan jin, agak berbeda lah. Aku nggak akan jelasin lebih detail, yang jelas seperti itu. Nah, aku langsung aja ke 4 kartu ini. Kartu pertama, The Mystical Shaman. Ya, kalau kamu mempelajari tentang mystical shaman ya, kalau nggak salah inget, ini orang Indian ya kayaknya ya. Intinya kemampuan yang berkaitan dengan roh-roh leluhur dan lain sebagainya. Kalau mystical shaman tuh gitu. Cuman aku lebih ke fokus ini, maksudnya gini, mystical shaman itu lebih kepada gimana caranya menetralkan suatu tempat. Biasanya itu kan ada ya tempat-tempat yang angker atau apa gitu ya. Oh ya, ini kalau kamu nonton video yang sebelumnya yang tentang empath ya, seberapa empathkah kamu, yang di file keempat kalau nggak salah itu ini kemampuannya ya. Jadi keluar 2 kali, mungkin memang yang punya kemampuan ini lagi harus segera untuk mengasahnya ya, karena aku rasa ini penting. Karena suatu tempat itu kalau misalkan tidak dinetralkan, maka tempat itu tidak akan bisa digunakan kembali seperti semula ya. Maksudnya contoh kayak hotel atau rumah yang terbengkalai yang udah lama nggak ditempati, bangunannya masih bagus, kalau nggak dibersihkan secara spiritual ya dia ngangkrak, kan rugi ya kan, nggak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi makanya kamu yang punya kemampuan ini penting sekali, perannya juga penting ya, semuanya penting. Tapi ini juga penting karena kaitannya dengan itu. Terus misalkan kalau ada bahkan tempat-tempat yang misalkan ditempati itu juga kadang-kadang membawa
ada energi-energi negatif yang menempel di rumah, dan itu membuat orang seisi rumah jadi kurang nyaman, atau mungkin bergerak kurang nyaman, atau mungkin bahasanya tersulut emosi ya, gampang tersulut emosi, yaitu bisa jadi karena aura atau energi yang ada di rumah itu kebanyakan energi negatifnya. Nah, mystical shaman itu di deck ini ya, di pick a card yang ini itu tentang tata cara untuk membersihkan atau menetralkan ruangan. Ini ada ritualnya ya, harus pakai ritual ya. Kenapa khusus untuk yang membersihkan ruangan harus ada ritual? Penjelasan singkatnya ya, karena memang yang dibersihkan kan ruangan, jadi ruangan itu kan cukup kompleks ya. Kalau dia tidak pakai ritual tertentu, maksudnya ritualnya itu ya kayak ada benda-benda tertentu, biasanya itu pakai ada asap ya, harus pakai asap kayu, terus pakai bunga. Intinya kita harus membawa produk-produk alam di dalam situ untuk menetralkan ruangan atau suatu tempat, karena ya menetralkan tempat itu nggak gampang. Ini juga sulit sekali, karena kadang-kadang energi negatif itu kalau udah menempel di suatu tempat, dia akan menempel seperti permanen ya, dia kan kayak menyerap memori kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Kamu mau belajar lagi tentang kayu apa atau mungkin bunga apa yang kayu atau bunga apa atau tanaman apa yang bisa untuk misalkan relaksasi atau bisa untuk menetralkan ruangan, itu ada kan ya ilmunya tentang itu ya. Ya memang ilmu seperti ini kan masih belum diakui secara sains ya, karena menurut orang-orang barat kan ilmu ini masuk ke ranah yang nggak bisa diukur ya, padahal ilmu itu kan nggak semuanya harus diukur, harus ada maksudnya ukurannya kan beda-beda gitu ya. Intinya kamu pelajari tentang itu, biar tanggung jawabmu untuk menetralkan tempat atau ruangan itu bisa terlaksana atau terpenuhi. Yang kedua ada The Coyote. Ini adalah gini ya, kamu punya kemampuan atau intuisi gini, kamu bisa memahami bahasa hewan dan juga mungkin tumbuhan atau benda-benda yang ada di situ, yang ada kaitannya dengan yang mau kamu netralkan ya. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan kemampuan psikometri ya. Kalau kamu belum tahu tentang psikometri, coba kepoin aja ya tentang psychic ability, ada ya kemampuan psikometri. Jadi ngelihat, kalau psikometri itu kan lebih kepada melihat masa lalu atau mencoba menelusuri masa lalu dengan metode benda ya, menangkap energi dari benda itu gitu ya, karena kan benda-benda itu kan ada memorinya, mereka bisa merekam kayak micro SD lah ya, dengan storage yang sangat-sangat luar biasa ya banyaknya. Nah, di sini ada juga kartu The Middle World. Ini mengatakan bahwa kita berada di dunia yang middle, tengah ya. Maksudnya tengah-tengah, di bawah kita ada dunia namanya lower world ya. Aku nggak akan bahas lebih lanjut tentang itu, tapi aku akan bahas ini ya. Jadi yang kita alami sekarang ini adalah middle, tengah-tengah, karena yang di atas kita upper world itu ada lagi juga. Coba kamu pelajari tentang segala bentuk aura mungkin ya, segala bentuk yang kaitannya dengan
dunia ini, dunia yang middle ini gitu ya. Agak susah ya ngomongnya ya, ini masuk ke ranah ilmu apa. Kalau di sains ya ilmu metafisika, bisa jadi ilmu fisika juga ya. Karena apa namanya, kayak mempelajari partikel atom itu loh ya, apa sih namanya, fisika kuantum ya. Jadi kamu coba belajar tentang fisika kuantum, tentang partikel kimia. Nah itu juga ya ilmu kimia, ilmu fisika kuantum, pokoknya kaitannya dengan itu kamu pasti akan mengerti. Misalkan kayak udah lama ya penelitian tentang air yang di situ didekatkan di tempat orang-orang yang berdoa, terus yang satunya ditempatkan di kayak diperdengarkan musik yang super keras ya, genre musik yang sangat keras itu ya, apa namanya, aku kok lupa ya jadinya ya, bukan yang rock tapi ya itulah, lupa. Ya udah, nanti kamu kalau inget ngomong aja kalau mau komentar ya. Itu beda ya, secara struktur atom atau struktur kimiawi dari air itu sendiri beda gitu ya. Ya kamu pelajari tentang itu, tentang apa kaitannya dengan unsur-unsur kimiawi atau apa gitu ya, kenapa kok energi negatif itu bisa merusak struktur atau rantai ikatan atom ya. Aduh ya, itulah intinya, kamu pelajari tentang itu. Nah terus kartu yang terakhir ada standstill. Standstill ini adalah kamu perlu untuk sering menetralkan diri, karena kaitannya dengan menetralkan ruangan atau tempat ya. Jadi ruangan atau tempat itu agak ini ya, beda lah pokoknya sistemnya. Kalau kamu mau menggiling manusia atau kamu mau menggiling tempat itu beda banget. Kalau manusia kan apa namanya, kamu healingnya bisa dengan kamu menggiling diri sendiri. Setelah kamu menggiling manusia lain kan bisa dengan meditasi, yoga, dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ini nggak cukup itu, kamu perlu membuang energi negatif, sisa energi negatif yang udah kamu serap dari kamu membersihkan ruangan itu. Atau aku lanjutin, intinya kamu perlu membuang energi negatif dari kamu nyerap itu ya. Kamu alihkan ke alam semesta, alam yang luas ya, misalkan di pegunungan atau mungkin di pinggir pantai. Jadi kamu perlu membersihkan diri seperti itu. Jadi yang aku bilang ritual tuh seperti itu ya, karena kalau nggak gitu nanti kamu akan membawa energi negatifmu ke rumah, dan itu membahayakan orang-orang rumah ya. Kalau kamu sih nggak masalah ya, tapi kalau orang rumah yang nggak tahu apa-apa nanti mereka akan keganggu. Oke, kayaknya itu aja ya. Aku ngerasa aku nggak boleh ngomong terlalu jauh tentang ini gitu ya, pokoknya itulah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak channel ini. Silakan yang pertama kali nonton ya, yang baru nemu channel ini ya, kok jadi di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau konsultasi, yang mau konseling, yang mau private reading, silahkan klik di kolom deskripsi, tanya aja tata cara dan juga price listnya. Oke, habis ini mungkin aku akan bikin pick a card tentang prediksi jodoh 2022. Oke, gitu aja ya, makasih, bye bye.